Stun lagi, ada Breath of the Ocean juga, efek knock up. Dan ini cukup berbeda ya. Buat Geek-nya sendiri dari 3 pick awal. Dan tiga-tiganya sudah mulai terlihat oke. Wow, Diki. No Diki. Nodigi, dan mungkin abis ini Natalia jadi target ban ya. Yes, karena masih bisa di-flex ya untuk Fredrin-nya, dimana ya Assassin ya kembali masih bisa dipakai. Masih ada Link mungkin untuk Link. mengincar di belakang, untuk mengincar Beatrix-nya. Dan Arlot masih menjadi prioritas ban. Pakito belum di ban nih, karena tadi kita ngeliat juga Banana dengan Pakitonya. Tapi untuk RRQ, apakah ada Natalia yang bakal ditutup? Karena sebenarnya Kaja juga masih lepas nih. Ya, Kaja, Franco, power power pick off dengan suppress. Ini masih banyak banget yang terbuka. Chow. Chow juga. Ya kalau misalkan emang mau main tabrak belakang, ya Natalia mungkin yang nantinya akan bisa dihindari ya untuk Baloyski itu sendiri. Ya. Ini dari Kick sendiri tidak Wah. Wow. Blue dibuang, respect lagi. Ini tapi 3 hero yang diambil oleh Geek. Ini udah damager semua ya Om ya. Yap. Setidaknya mereka udah nyimpan damage lah terlebih dahulu dengan 3 di awal. Ya, tapi XP-nya ini sangat-sangat dikikis sekali ya. Jadi Luke harus memainkan hero yang lain selain Fredrin, Dan Glue. juga Glue. Lapu-lapu mungkin. Ya, Lapu-lapu. Terisla juga masih ada, menurutku Terisla Benar. juga masih cukup oke lah. Untuk di XP lane sekarang, export. Tapi kalau dia Terisla lawan export menderita Terisla. Menderita benar-benar. Karena ini enaknya dari RRQ dia second pick-nya ya. Ya, nanti bisa ada fleksibilitas. Dan yang langsung akan dibuka adalah gold lane-nya yaitu Brody untuk Skylar. Oke. Brody, marksman yang punya base damage yang cukup besar di early game dan cukup mandiri juga. Dan bahkan bisa menjaga diri dia kalau memang diserang oleh Valentina atau bahkan untuk Lancelot itu sendiri. Butuh badan lah ya sekarang dari Geek. Hero-hero sustain untuk berada di depan. Untuk Luke berarti nih ya. XP yang tadi udah disebutin sama Om Awa juga. Betul. Mau yang mana nih sekarang nih? Mau main yang lapu-lapu kasih damage, Bravos Fighter ada. Mau yang tapi ternyata Grok. Oh, Grok. Walaupun Grok. Oke, lapu-lapu. Pilihan pertama. Groknya akan ada di tangan dari Baloyski. Dan ini dia yang akan menjawab fleksibilitas dari Fredrin itu sendiri. Yap. Mau dikejutkan lagi dengan Assassin. Setidaknya aman lah, setidaknya ada aman sedikit lah dengan satu pemilihan Grok ya. Karena dia bisa masuk ke dalam Atau- rebutan dengan Power of Nether. Mereka bisa main Baxia sekarang. Karena ini lawannya Assassin. Mereka bisa main tabrak. Enak ya. Apa yang nggak bisa dibawakan game pertama sekarang terbuka di game yang kedua. Karena last pick-nya udah nggak mungkin ada alpha lagi. Benar. Dan ini udah enak banget pastinya. Apalagi nggak terlalu banyak badan yang tanky. Betul. Dari sisi Geek-nya. Betul. Gak bisa akan nahan nama badan, tapi yang akan menjadi jawaban last pick yang akan menentukan dari RRQ. Fredrin yang akan berada di tangan dari Banana ataupun Versik. Karena yang dijawab adalah Khalid. Berarti jungle-nya di Fredrin. Jungle Fredrin. Oke, jadi ini akan memilih untuk bermain objektif sembari berusaha untuk memenangkan XP lane mereka. Karena Khalid juga punya potensi untuk langsung dive back ke belakang untuk mengejar Beatrix nantinya. Oke. Dia punya Raging Sandstorm. Desert Tornado juga. Desert Tornado, dia punya inisiasi untuk adanya area of effect yang besar juga. Dan inilah game yang kedua dengan adanya deretan hero yang sangat-sangat berbeda ya untuk dibawakan kali ini. Yap, itu dia ban dan pick yang sudah dilakukan. Sudah ada hero-hero yang diamankan oleh masing-masing tim pula. Akankah berakhir menjadi satu sama dulu untuk di game yang kedua ini atau akan berakhir langsung 2-0? Itulah yang akan kita saksikan. Tapi kita ingin bertanya terlebih dahulu kepada MPL Arena. Akankah berakhir menjadi 2-0 atau satu sama? 2-0 atau satu sama? 2-0 atau satu sama? MPL Arena mana suaranya? Semakin memanas ya pastinya. Tapi perlu diingat nih Om Bawa. Nantinya Raging Sandstorm itu bisa berbalik ke dalam tubuh dari RRQ dengan adanya Valentina. Betul, jadi ya Valentina sebenarnya punya opsi yang banyak.
Kalau dia mau ngambil antara ya Khalid sih yang paling masuk akal iya, paling buat dia ambil. terbuka kesempatannya untuk bisa melakukan ada counter initiate ya. Ya, tapi lihat ini yang kita harapkan dari RRQ adalah mereka bermain agresif dengan Banana yang sudah memiliki level 2. Ya, dan Versik sudah menggunakan 1 poin retribution ya. Sama-sama sudah menggunakan poin retribution. Tapi Baloy sendirian. Pomnetur menempelkan satu pasif yang dia miliki tapi ditabrak. Baloy! First blood. Wah, ini punishment yang memang sudah harus dilakukan ya. Sehingga agresivitas dari Baloynya benar-benar ditahan. Tapi dari segi emblem nih Om, wow. Ada 2 rapture di sana. Bermain penetration ya untuk Parksman dan juga XP lane bagi RRQ. Dan tetap dengan tim Brave Match melawan tim Quantum Charge. Yap. 2 yang membawakan hal yang sama juga. Dan ya Fredrin-nya di sini membawakan Quantum Charge yang berarti dia akan ya self-service juga ya. Dimana dia akan maju sendiri dan kalau memang berbahaya dia bisa kabur lagi nanti dengan Quantum Charge. Dari Quantum Charge itu ya yang menjadi sebuah kekuatan. Tapi untuk kali ini nampaknya di arah gold lane-nya masih aman-aman aja. Setup menuju ke arah turtle yang sesaat lagi akan muncul. Tapi look yang sekarang benar-benar dipress oleh Banana. Dengan adanya rotasi yang dilakukan walaupun Aboy masih sibuk untuk bisa mendapatkan IMU-nya nanti. Tapi Skylar sendirian nampaknya. Sendirian aja Skylar, tapi mampu mengendalikan apapun itu yang ada di area dari gold lane. Coba lihat, nikmat banget, tapi di area yang berbeda look ya. Sudah level 4 pula Banana. Sedikit lagi SP yang dia miliki, tapi dia masih punya 1 quicksand guard untuk bisa menambah lagi SP yang dia punya. Rockwave dikeluarkan, tapi 1 pancernya plus tadi Tondros. Nail sedikit lagi epitisan, Nail berjalan kaki dia tersebut akankah dia berhasil, ada efek tonnya dikeluarkan. Ternyata Nail pun masih berhasil selamat. Tapi di tempat yang berbeda, Clay menjadi korban. Yap, Nail masuk dengan HP yang gak terlalu banyak. Dan 1 buah retribution yang memang tadi agak terlalu cepat ya untuk dikeluarkan karena SP-nya low banget. Low banget, setidaknya dia mencoba untuk bisa dapetin adanya retribution tersebut tapi terus prediction. Wah, levelnya coba lihat. Ini baru masuk ke level 4 loh untuk Kadera. Sementara tadi Bro di level 5 duluan loh. Iya, tapi sekarang mereka bakal kejar-mengejar sebenarnya. Tapi keunggulan buat RRQ di mana memang Skylar-nya ini bisa jaga diri dia sendiri sekarang. Jadi beda banget ya. Di match yang sebelumnya ya mungkin ketar-ketir kalau harus di geng 2 hero, tapi sekarang ya dia cukup mandiri lah. Brody adalah hero yang memang benar-benar bisa sustain di laning phase. Yap, dan gak yang terlalu harus nunggu late game ya untuk bisa menyumbangkan damage-nya. Tapi untuk sejauh ini kembali reset low lagi dari segi tempo permainannya, mencari informasi. Tapi Baloy Ski. Waduh, ketabrak hanya saja masih memiliki power of nether. Baloy masih selamat di area tersebut, tapi Aboy tepat bertemu oleh beberapa player. Aboy flicker Rockwave ditabrak, 1 wild charge pula, tapi Clay-nya masih bertahan di area belakang. Tapi barusan ada 1 phantom execution, masih gagal, malah Nail-nya yang lejap. Yap, dan itu masuk terlalu dalam ya dari Nail-nya pun. Udah gak ada puncture, dia bisa masuk tapi gak bisa keluar. Dan gimana tadi dari Banana yang langsung menabrak ke lini belakang, tapi Baloyski bakal coba untuk dipegangin. Oke, Baloy masih bertahan loh. Baloy masih bertahan sampai bawah loh Om. Iya, bener-bener di press habis-habisan sekarang. Dan RRQ akhirnya mereka berhasil untuk nge-freeze lane bahkan untuk di goldnya. Jadi Buset. Kadera, meskipun damage-nya masuk juga, Skylar seharusnya dia punya 1 item physical defense ya, steel leg plate yang sudah dipegang oleh dia. Yap. Wow. Tara sekarang di bagian bawah ada pergerakan yang sudah tercipta. Naomi lompat ke bagian depan, masih gagal untuk bisa mendapatkan entah itu Kadera ataupun Nail. Yap, dan ini masih bisa dimanfaatkan ya untuk RRQ untuk levelnya bisa lebih unggul lagi. Terlihat dari kedua belah gold laner, 1 level diunggulkan di atas dari Kadera. Tapi sejauh ini masih belum ada pick off nih ke arah gold, tapi Naomi Wow, nabrak. Naomi-nya tidak kena lagi Baloy, sedikit lagi EP tersisa. Dan mereka makin dipukul mundur, hanya sekarang Kadera 1 hit terakhirnya masih bisa digocek oleh Skylar. Yap, dan ini pemanfaatan dari barrier ya yang bisa mengganggu juga, bisa nge-cancel juga. Tapi Wah, Patrick wow, Boy- wow, wow, bagus banget. Dan juga Tyron Renca connect. Nail pun langsung lejap, tidak ada pengampunan untuk Nail di area tersebut. Dan Baloy terkena efek tahunnya. Baloy dengan 1 bar yang dia miliki mencoba untuk bisa menahan Persik agar tidak kemana-mana. Kadera mulai hadir menantarkan damage-nya. Ada penetrasi dikeluarkan Persik. Persik pun lejap pula di area tersebut. Naomi pun harus mundur. Yap, itu sebuah punishment ya yang memang akhirnya terlalu lama juga dari Versika untuk berada di depan. Dan dia berfokus untuk megangin Baloyski. Dan Naomi, HP-nya gak terlalu banyak lagi. Wait, Naomi flicker. Nyaris tadi. Cuman memang benar tadi terlalu dalam dan kita nggak melihat adanya follow up damage yang bakal dilakukan juga tadi oleh RRQ.
Dari item build-nya jelas ada Steel Like Plate tadi. Ini untuk Skylar dan dia sudah memiliki satu heptasis. Waduh, tempatnya berbeda. Baloi, Tone Part Memory. Lenyap Baloi. Yap, dan itu dia ya. Yang kita tahu Grok ini sangat-sangat lemah terhadap magical damage. Dan itu yang bisa dimanfaatkan juga maupun itu Baloyski di depan. Komit dengan adanya Petrify, Rough Wave dari Clay sehingga Baloyski-nya pun terpunish untuk kedua kalinya. Dan itu membuat akhirnya zoning out yang dilakukan oleh Geek Fam gak berjalan maksimal. Oke, dan first item tadi ya, bukan first juga. Dari Versik sendiri ada Antiquiras yang langsung dibeli karena melihat potensi adanya physical damage yang bakal dimainkan oleh Geek Fam. Mereka hanya mengandalkan satu magic damage dari Valentina sendiri. Jadi mungkin bakal dipending terlebih dahulu untuk magic Waduh, Wild Charge dikeluarin langsung tapi ternyata tidak ada fall damage di area tersebut dan Baloi sendirian tidak bisa melakukan apapun. Yap, dan itu sebenarnya ada satu momen yang bagus banget juga ya. Wacaca kena 2 orang, tidak ada follow up lagi dan balik lagi. Grok yang sangat lemah dengan magic damage bisa langsung di meltdown dan dihilangkan dengan begitu cepat. Terlihat dari Baloyski yang harus hilang untuk ketiga kalinya. Dan ini adalah kesempatan untuk Skylar bisa dapetin outer bottom turret. Waduh, Raging Sandstrom pergi ke tempat yang berbeda tapi look-nya terkurung di area tersebut. Untung dengan Brave Fighter yang miliki masih bisa keluar dan juga selamat pergi dari betaran yang dimiliki oleh RRQ. Wap, dan bahkan Nail pun harus hilang untuk ketiga kalinya. Pergerakan yang benar-benar dihentikan. Mencoba untuk masuk tapi gak dikasih jalan keluar. Ya, dan bahkan combo play sudah jalan. Wow. Itu kena lagi dong Baloi. Masih selamat untuk kali ini tapi satu rock wave sudah dikeluarkan. Langsung nabrak terkena ke arah Luke. Akankah Luke yang mau memberikan perlawanan tapi Baloi gak banyak lagi HP yang dia milikin. Wow. Oke, satu demi satu yang berusaha untuk masuk ke dalam rumput tapi memang bisa di-cut oleh RRQ dan bahkan mereka mendapatkan perfect turtle. Torn Part Memory. Lenyaplah sudah 4 poin kill. Level 10 udah diambil oleh Skylar. Wow, tapi audience prediction ya 83% dengan adanya keunggulan sekarang. Again. Oke, again dikeroyok sudah Baloi. Wild Charge dikeluarkan dan Baloi masih berhasil selamat tapi Versik hadir untuk bisa memberikan tekanan tambahan di mana purple buff-nya belum menjadi milik siapapun. Yap, dan banyak banget resource yang keluar ya. Ada Wild Charge, ada Flicker, dan ini akan menjadi informasi yang sangat-sangat mahal untuk RRQ bisa melakukan adanya invasi terhadap purple buff yang dimiliki oleh Nail. Terlihat dengan adanya level yang terbilang diunggulkan, Versik yang cukup free untuk kali ini. Dan nampaknya Geek Fam sekarang sulit untuk bisa memberhentikan agresivitas dari RRQ. Ya, dan bukan hanya dari Versik ya, bahkan untuk Skylar-nya sendiri yang belum tersentuh satu kali pun. Yap, itu dia Nail. Ada 2 orang tepat di depannya. Nail mau pergi ke arah mana? Belum memiliki puncher seperti akan ada 2 orang. Tonros pula Banana. Siap loper ke Raging Sandstrom tapi tidak di tornado terlebih dahulu langsung dikeluarkan Skylar. Sedikit lagi bisa di tempat yang berbeda. Torn Part Memory dikeluarkan pula. Raging Sandstrom ditabrak. Wild Charge kali dikenal langsung ke arah 2 orang. Tapi Banana masih berhasil kabur dengan satu flicker yang dia miliki. Yap, perbedaan dari gold laner 3 level Om Wawa. Waduh. Ya, terlalu jauh dan memang besar sekali dan bahkan lihat tim fight-nya diladenin oleh RRQ. Masih diladenin loh, Versik masih mengejar siapapun yang ingin masuk ke dalam area defensif yang mereka miliki dan barusan Power Network gak berasa banget untuk Versiknya. Ada Banana di bagian belakang siap untuk mengatakan damage dan juga dengan tornado yang dimiliki. Tapi pergerakan dari Clay-nya pula membuat mereka bertiga berhasil mendapatkan 1 poin kill tambahan dan juga Luke lejap dengan adanya tabrakan dari Tyler Revenge Naomi. Ini bertukar ya. Di game pertama kita lihat RRQ yang masuk satu persatu dan akhirnya dipanis. Dan ini yang terjadi sama Geek Fam. Masuknya satu-satu dan mereka dihilangkan. Dan juga untuk sustain team fight dari RRQ, Versik dia berani banget untuk mengejar Baloyski tadi. Kita tahu ada power of nature anti-siege. Tapi tetap dipepet, dikejar karena yakin di belakangnya juga selalu ada yang ikut. Beda banget. Game pertama gak ada yang ikut, di game yang kedua ini mereka pegang kendali dari early game dan bahkan lihat zoning dari RRQ yang membuat Geek Fam mau gak mau mereka clear lane terlebih dahulu. Ini jarang banget team fight gede, tapi Iya. pick off-nya kayak terjadi terus-terusan gitu. Dan ini membuat akhirnya parameter juga gimana RRQ bisa mendapatkan Lord tanpa adanya kontes yang dilakukan Nail. Dengan power hero-nya pun Lancelot di sini benar-benar dipegangin. Dan bahkan di saat dia pun masuk, dia gak akan dikasih jalan pulang sama sekali. Tapi pertemuan sudah terjadi. Itu dia Naomi. Udah mencoba untuk menabrak Torn Part Memory. Sakit banget damage dari Skylar. Ya, dan bahkan bisa di spam juga untuk tahun 4 memori ya, karena dengan cooldown time yang tidak terlalu lama sebenarnya. Yap, ya udah dapetin 4 stack.
masuk third part memory, setidaknya pun kalau memang tidak nge-pick off, dia nyicil. Karena kita bisa bilang dari Geek Fam ini banyak banget hero-hero yang bisa ditembus. Agak squishy. Even pun itu Baloyski ya sebagai tank di depan. Dan dia selalu dimakan terus-terusan. Dan udah nggak bisa lagi untuk nahan damage dari Clay yang udah terlalu besar. Dan sekarang satu Lord yang pertama masih coba untuk dikawal tapi tidak dengan inner turret yang sekarang sudah berhasil untuk dihancurkan. Naomi punya flicker, dia bisa Tyrant Revenge ditambahin dengan flicker dan menargetkan siapapun yang dia inginkan. Ini bahaya sih teori-teori ancamannya. Coba untuk nabrak. Dan sejauh ini RRQ memegang kendali atas gamenya tanpa adanya balasan turret yang hancur milik dari RRQ. Yap, jadi bener mendominasi ya dari early gamenya, apalagi memang untuk Skylarnya terutama ya. Karena dia bebas banget, apalagi dijaga oleh 2 pemain. Tapi ternyata masih bisa dapetin 4-0-1 sampai dengan sejauh ini. Dan setup juga masuk ke dalam rumput, ini ada Clay, kadang juga ada Naomi. Jadi ya Geek Fam mereka gak bisa sembarang buka rumput dan hanya mengandalkan Baloyski pada akhirnya. Ya, The Baloyski yang diandalkan untuk berada di depan dan itu pun gak cukup gitu ya untuk bisa nahan damage. Bahkan lihat gimana caranya Versik menggangin Baloyski. Ini bakal susah banget dari Balonya untuk bisa mundur, bisa untuk bergerak lagi. Karena mau gak mau dari RRQ ini benar-benar bermain rapat semuanya. Terlihat dengan adanya Banana yang punya area efek yang besar dan Naomi yang sekarang bakal nabrak. Baloy masih punya power nether, wild charge dikeluarkan pula Versik. Langsung memimpin, bahkan ada pergerakan dari Manana di tempat yang berbeda. Langsung masuk dan mencoba untuk menabrak dari 2 arah. Tapi masih gagal, mundur lagi semuanya. Yap, tapi setidaknya tadi ada wild charge juga yang sudah terbuang ya. Jadi ada info di mana mereka bakal aman lah. Setidaknya sampai dengan 30 detik ke depan. Dan ya dari reset momen yang terjadi sekarang juga Geek Fam mereka belum dapetin celah sama sekali. Dan mungkin salah satu winning condition untuk Geek Fam sekarang adalah berusaha untuk menculik siapa yang ada di balik rumput. Apakah itu Kadita atau Naomi. Dan kita intip dari item build-nya juga. Brody full damage jelas dan Khalidnya juga 1 Heptasis dan Melvic Roar. Jadi sama-sama mengandalkan damage yang besar ya dengan hit mereka yang pertama. Dan jangan lupakan anti Quiras di sini akan sangat membantu untuk hero tebal. Karena Geek Fam kebanyakan dari mereka adalah physical hero. Yap, dan ternyata di sini Lancelot-nya lebih ke hybrid ya. Dengan adanya Thunderbelt, melakukan War Axe juga. Karena mungkin karena nggak terlalu bisa owning di awal, agak sedikit fall off. Jadi kalau misalkan memang bikin item full attack, dia gak bakal gampang banget ke punish. Walaupun sebenarnya dari segi gold dan juga level, kedua jungler ini nggak jauh. Ya, yang dimana sebenarnya kalau kalian lihat nih ya sepanjang MPL nih. Kalau ada Lancelot lawan Fredrin, biasanya Lancelot itu kayak unggul 4.000, 7.000. Ini bahkan Fredrinnya bisa head to head untuk goldnya. Dan di dalam game ini God Laner duluan yang level 15. Ya, bedanya 3 level nih yang sangat-sangat terlihat jelas dari perbedaan gapnya adalah kedua belah gold laner. Skylar yang memang tidak tersentuh sama sekali. Well farm juga ada space yang memang dia dapatkan dengan 4 poin kill yang ditorehkan. Ini membuat dari Skylar dengan item full attack pun dia percaya diri Om. Iya, dia tinggal jaga posisi di belakang dan follow up dari Naomi atau mungkin untuk Clay-nya sendiri. Dan untuk Geek Fam-nya ya mau gak mau ya, mereka harus bisa main mungkin back to front-nya, tapi mereka gak punya akses untuk hal tersebut. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan oleh Geek Fam mungkin adalah memaksakan, berusaha untuk menumbangkan Skylar terlebih dahulu. Ini Skylar-nya sih yang menjadi PR ya, susah banget pasti untuk nabrak di belakang. Even pun itu Baloyski yang punya Watchard dan Flicker, sebelum dia bisa mengeluarkan Watchard-nya, itu bakal coba untuk dicicil dulu sehingga banyak kali kita lihat momen Flicker dan Watchard itu untuk bisa melakukan adanya defensif terlebih dahulu. Tapi dari RRQ mereka sedang memanage terlebih dahulu dari segi wave minionnya sehingga Lord pun sudah masuk di area bottom lane. Yap, Nail tadi mencoba ya untuk langsung pancar ke depan tapi masih ada backupan yang bisa dihasilkan oleh Naomi begitu baik hingga membuat Skylar-nya pun aman, tentram, damai. Tapi di sisi yang berbeda ada beberapa base yang sudah hancur, bahkan semuanya sudah hancur pula. Ada satu wild shot tadi connect langsung ke arah beberapa player tapi mendarat, Baloynya pun harus mundur kembali. Pertempuran masih terus saja di sudah connect langsung ke arah tubuh dari Clay. Ada sebuah kemajuan langsung dikeluarkan juga oleh beberapa pemain yang dimiliki oleh Geek, dimana Versiknya tertinggal sendirian di bagian belakang. Luke-nya beserta dengan rekan-rekannya berhasil nge-defense area yang mereka miliki. Yap, dan 1 poin pick off ya tadi terhadap Clay yang sedang berenang ke depan. Dan langsung kena Nibiru's dari Kadera dan itu adalah positioning yang baik banget. Dan itu yang bisa dimanfaatkan sehingga Geek Fam mereka masih bisa bertahan di menit yang ke-15 walaupun tidak dengan base turret yang sudah dihancurkan semua. Benar, jadi masih ada objektif juga yang bisa diraih oleh RRQ sembari mereka akan mereset juga dan mereka akan menunggu untuk Lord yang ketiga nantinya.
Dan untuk real time win probability juga ini masih dipegang oleh RRQ ternyata. Dan Geek Fam ya sekali lagi mereka harus bisa berani bermain seperti tadi ya, nabrak belakang. Konsil. Buset, Waduh. buset itu Naila mau kemana tuh? Bottom execution-nya gak bisa dikeluarkan dari tadi. Sekalinya keluar tepat berada di depan, efek down yang begitu menyakitkan. 3 kali usaha dari Phantom Execution benar-benar ditahan dengan banyaknya crowd control yang dimiliki oleh RRQ. Sehingga Nile pun harus terpunish untuk kelima kalinya. Dan Geek Fam mereka masih memutar strategi gimana caranya untuk defense dan menemukan winning moment mereka. Ya dikarenakan memang dipegang banget sih tadi buat Lancelotnya dan ini bisa ditabrak loh. Ya, Benetres dikeluarkan pula. Naomi di bagian bawah, setengah bar HP lagi masih tersisa. Immortal belum pecah pula. Tapi mereka masih bisa mempertahankan ya harusnya ya. Dengan 5 detik lagi Nail pun akan kembali. Ya. Melihat potensi memang dengan keluarnya Lord ya. Jadi mending untuk mendapatkan Lord terlebih dahulu dan itulah yang diprediksi oleh RRQ. Mereka akan mengamankan Lord dan ini adalah Lord yang ketiga berarti. Ya, masih belum Lord Evolve ya, masih Lord yang enhance juga. Tapi nampaknya Geek Fam mau coba untuk melakukan kontes tapi tidak sempat. Sehingga Lord pun berhasil untuk diamankan kembali oleh RRQ. Dan gimana tadi, sebenarnya 4 player ya tadi di area Lordnya. Badananya nge-clear dulu nih di bawah, dia mau jalanin wave di bottom lane. Wiswi di tempat yang berbeda. Kadera, WOE udah langsung diaktifkan. Bahkan ada sebuah backupan tapi Clay mendadak hadir untuk bisa memberikan sebuah backup namun Raider rapatnya masuk ke dalam tubuh dari Clay. Dan itu menjadi satu pick off yang mahal juga di mana RRQ hanya bisa mendorong dengan 4 player saja. Yap, ini dia Benetres dikeluarkan kembali. Versik, Paloinya pun langsung lejap. Untuk Lordnya bergerak masuk ke bagian depan. Kadera belum lagi menukar senjata karan di virus. Di mana Lordnya pun masih bisa bertahan sedikit lagi yang tersisa. Ada beberapa wave pula yang dimiliki oleh pemain yang dimiliki oleh Geek untuk bisa memutar lagi ke arah base-nya. Tapi Versik mencoba untuk mengejar lagi ke arah dari Aboy. Aboynya pun hilang di bagian bawah. Hanya Denial dan juga Kadera untuk bisa mempertahankan base-nya mereka miliki. Pentak eksekusi dan WOE diaktifkan pula oleh Skylar. Tapi wave minionnya masuk dan harusnya game menjadi 1-1. 1-1. RRQ memaksa Geek Fam untuk bertanding kembali di game yang ketiga. Dengan adanya sebuah agresivitas yang memang dimiliki Clay ya. Ada Clay dan juga dengan draft yang dipakai oleh Geek sebenarnya ya. Mereka memaksimalkan atau berusaha untuk memainkan Assassin sebagai jungler mereka. Dan ternyata pola pattern dari Assassin ini terbaca bagi RRQ sendiri. Yap, dan Invasi ada, gangguan selalu masuk. Dan bahkan Nile kita lihat tidak jauh lebih kaya dibandingkan dengan Versik sendiri. ya, dan ini versi dia juga berani banget, dia tahan badan di depan. Dia masuk ke